Oke guys, welcome back to 60.6 FM BEM Radio, hosted by me, Sana Makarim. Dan saya, Fauzan Anugrah. Oke, akhirnya ini podcast kedua dari Minat Bakat BEM KMF Unjani nih. Dan untuk podcast kali ini, kita bakal gak sendirian nih Minat Bakat ini. Kita bakal kolaborasi sama Departemen Sosial. Nah Zan, kenapa sih kok tiba-tiba ada kolaborasi sama Departemen Sosial? Nah, jadi gini Teh, kenapa Departemen Minat Bakat berkolaborasi dengan Departemen Sosial? Karena kita nih merayakan dengan adanya Bulan Bakti, Teh. Wih, kalau boleh tahu untuk tema tahun ini Bulan Bakti, temanya apa nih, Jan? Nah, berdasarkan arahan dari SMKI Nasional nih, Teh, untuk Bulan Bakti tahun ini, kita tuh membawakan tema hipertensi, Teh. Wih, kalau boleh tahu, ada acara apa aja sih untuk dari Bulan Bakti tahun ini? Untuk Bulan Bakti tahun ini, Departemen Minat Bakat dan Departemen Sosial mengadakan 3 acara, yaitu pre-event, event, dan post-event. Untuk pre-eventnya sendiri, kita membuka question box di Instagram BEM KMF Unjani untuk memberikan wadah kepada teman-teman nih untuk bertanya nih mengenai mitos atau fakta tentang hipertensi. Untuk eventnya, pada podcast kali ini, dan untuk post-eventnya itu rahasia, Teh. Oh, keren banget nih ada rahasia-rahasia di antara kita nih, ya. Makanya kalau teman-teman mau tahu harus perhatiin podcastnya sampai kelar nih. Oke, jadi teman-teman nih buat post eventnya ini kalian harus perhatiin podcastnya, kalian dengerin, dan nanti juga kalian pantengin dari IG BEM KMF Unjani. Langsung di follow aja, langsung pantengin ya guys untuk IG-nya. Oke, dan untuk podcast hari ini kita juga nggak cuma berdua, Jan. Iya, kita perlu orang yang expert untuk membahas tentang hipertensi ini. Bener banget. Maka dari itu kita ngundang nih, ini udah terkenal banget sih, bener-bener wow banget gitu kan. Wow banget deh, pasti. Langsung aja kayaknya kita panggil aja ya. Halo Dr. Intan. Halo, makasih banget loh untuk BMKM FK Unjani dan juga untuk Departemen Sosial BMKM FK Unjani dan seluruh peserta serta panitia yang sudah mempercayai saya sebagai pemateri hari ini. Oke, kayaknya kita juga makasih juga nih buat Kak Intan atau Dr. Intan udah mau bersedia sebagai narasumber kita. Ini kayaknya biar lebih kenal lebih dekat, kita manggilnya Dr. Intan, Kak Intan atau Teh Intan nih, Dok? Panggil Kak Intan aja ya, karena usia kita kan masih nggak terlalu jauh. Oke, kita masih sama-sama muda ya, Kak ya? Kita manggil saja Kak Intan. Oke deh. Iya. Nih, kalau boleh, ini kayaknya kita cerita sedikit kenapa sih kok bisa kita ngundang Kak Intan. Nah, iya nih. Ini keren banget sih, kita ngundang Kak Intan karena Kak Intan ini terkenal banget di TikTok, iya nggak, Jan? Terkenal banget sih, sampai kayak cita-cita saya menjadi Kak Intan gitu, Teh. Oh, jadi Jan mau TikTok-an juga ya? Iya, mau TikTok. Coba nih agak digoyang dong. Iya. Agak gimana saya kaku, masih kaku, belum belajar. Harus belajar, kayaknya nanti expert langsung ya. Siap. Ke Kak Intan nih. Oke, kayaknya boleh nih. Kita bacain dulu kali ya CV untuk dari Kak Intan ya. Nah, sebenarnya kita perkenalin dulu nih Kak Intannya nih ke teman-teman, walaupun sebenarnya udah terkenal banget nih ya, tapi bisa kita kenalin lagi lah. Nah, untuk Kak Intan sendiri, untuk nama panjangnya adalah Dr. Intania Winalda. Nah, untuk Kak Intan sendiri adalah anak kedua dari 4 bersaudara yang lahir di Kota Bumi pada 9 Januari 1996. Kak Intan memiliki hobi memasak, olahraga, dan tertarik dalam bidang fashion. Untuk Kak Intan sendiri mempunyai pengalaman kerja yaitu internship di beberapa puskesmas serta RSUD di Kota Bandar Lampung. Untuk pengalaman edukasinya, Kak Intan menamatkan S1 Fakultas Kedokteran di Universitas Sriwijaya pada tahun 2014, menamatkan S2 Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Pelita Harapan pada tahun 2021. Untuk seminar experience-nya, Kak Intan pernah mengikuti Lustrum 11 Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya mengenai bantuan hidup dasar, pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi dokter perusahaan tahun 2020, serta penanganan permasalahan umum selama kehamilan dan persalinan pada tahun 2021. Wih, udah keren banget ya ini, CV-nya udah banyak banget, udah memang kenapa kita mengundangkannya udah keren banget nih dari Kak Intan ini. Oke, kayaknya nggak menunggu lama lah ya, kita langsung aja nih. Kak Intan, untuk tentang hipertensi ini nih, boleh dok cerita sedikit sebenarnya definisi dari hipertensi itu dan sebenarnya hipertensi itu apa sih Kak Intan?
Oke, untuk hipertensi sendiri itu di Indonesia dikenal sebagai darah tinggi gitu ya. Seseorang dikatakan hipertensi apabila memiliki tekanan darah itu di atas normal. Untuk normalnya itu sistoliknya 120 dan untuk diastoliknya 80. Kalau dikatakan hipertensi itu apabila tekanan darah seseorang mencapai lebih dari sama dengan 140 per 90 gitu kan. Dan tapi nggak semata-mata seseorang dikatakan hipertensi apabila hanya dalam satu kali pengukuran saja gitu, yang nanti bakal kita bahas selanjutnya. Oke, berarti sebenarnya untuk hipertensi ini udah cukup terkenal juga ya Jannya di Indonesia dengan darah tinggi. Darah tinggi. Oke, ini Kak ada pertanyaan juga nih. Kalau misalnya pertama kali meriksa nih ke tempat kesehatan gitu, ke puskesmas atau rumah sakit, terus tiba-tiba pas periksa itu darahnya langsung tinggi, apakah itu udah langsung disebutkan dia menderita hipertensi atau enggak Kak? Ya, yang seperti saya bilang tadi, kalau yang namanya hipertensi itu enggak semata-mata dengan cara pengukuran satu kali, terus seseorang dikatakan hipertensi gitu kan. Karena untuk hipertensi sendiri itu harus dilakukan 3 kali pengukuran, dan juga 2 di antara pengukuran tersebut itu menghasilkan hasil yang tadi saya katakan di atas 140 per 90 gitu kan. Nah, seseorang juga enggak semata-mata tiap memeriksakan diri ke puskesmas atau ke dokter atau kemanapun, kalau misalnya hasilnya 140 per 90 itu nggak bisa dikatakan langsung hipertensi, karena kan posisi kita yang habis menaikkan anak tangga ataupun kita dari posisi yang habis berjalan jauh itu juga berpotensi untuk meningkatkan tekanan darah gitu. Oke, jadi nggak selamanya kalau misalnya baru pertama kali meriksa langsung tinggi itu agak hipertensi ya Dok ya? Mungkin aja habis futsal gitu ya langsung ditensi, saya hipertensi kan enggak ya? Tahu sambil main futsal sambil tensi sambil lari kan Teh? Agak sulit ya. Oke, Kak lanjut nih. Kalau misalnya tanda gejalanya nih Kak, orang atau penderita yang hipertensi atau misalnya tanda gejala orang bisa disebut hipertensi itu apa aja sih Kak? Iya, sebenarnya sih kalau untuk tanda dan gejala pada masyarakat umum itu jarang banget ya ada tanda dan gejala, apalagi kalau baru beberapa belum lama banget gitu kan menderita hipertensi gitu kan. Biasanya seseorang yang ada gejala itu biasa dibarengi misalnya dengan kolesterol yang tinggi ataupun gula darah yang tinggi baru menimbulkan suatu gejala. Makanya banyak banget di luar sana yang nggak aware sama kesehatan, yang jarang banget kontrol kesehatannya, itu kaget tiba-tiba kok darah kita tinggi ya waktu diperiksa gitu kan. Nah itu karena memang tidak menimbulkan suatu gejala, kecuali kalau memang yang tekanan darah yang udah tinggi banget itu bisa menimbulkan seperti kepala yang nyeri banget ataupun yang tengkuk juga nyeri, badan-badan pegal dan sebagainya gitu. Berarti sebenarnya nggak terlihat banget ya kayak untuk tanda gejala dari hipertensi sendiri. Mungkin benar. Baru muncul tanda gejala itu kalau misalnya udah ada kayak penyakit lain, kolesterol yang tinggi atau misalnya ada penyakit gula darah yang lainnya. Benar. Biasanya disertai dengan yang lain gitu. Oke, lanjut nih Kak, ada lagi nih yang nanya. Ada nggak sih perbedaan ambang batas normal sistol dan diastol berdasarkan dari umurnya Kak? Sebenarnya sih kalau untuk seseorang dikatakan hipertensi berdasarkan umur itu cuma di perbedaan di usia 80 tahun ya. Jadi kalau untuk yang di bawah 80 tahun itu dikatakan hipertensi kalau mencapai pengukuran 140 per 90. Tapi kalau misalnya di usia 80 tahun ke atas itu bisa dikatakan hipertensi apabila tekanan darahnya di 160 per 90 gitu. Oke, berarti masih yang baru ada terlihat berbeda itu dari 80 tahun ke atas ya Kak ya? Benar, iya. Oke. Nah Kak, selanjutnya ada yang nanya nih Kak, untuk faktor risiko dari hipertensi ini apa sih Kak sebenarnya? Oh ya, untuk faktor resikonya banyak banget ya. Dari mulai pola hidup yang tidak sehat, dari yang jarang berolahraga, yang memakan makanan yang kurang bergizi ataupun yang tidak sehat, terus juga faktor dari genetik ataupun keturunan, faktor-faktor dari hipertensi itu juga bisa menyebabkan suatu penyakit ataupun penyakit lain juga bisa menyebabkan hipertensi gitu. Oh, itu Jan, berarti harus olahraga. Jan suka olahraga nggak? Kebetulan kurang. Karena online jadi diem gitu kan ya.
Nah, Kak, ini ada juga nih yang nanya nih temen aku, Kak. Nih, kenapa kalau kondisi lelah atau capek, tekanan darah kadang naik? Apakah itu termasuk hipertensi, Kak? Oh iya, nggak selalu ya. Yang seperti saya bilang tadi, nggak dengan satu kali pengukuran aja kita bisa dikatakan hipertensi. Karena kalaupun kita kurang tidur aja kita bisa tinggi gitu tekanan darahnya, karena kan metabolisme tubuh juga kan tidak bekerja optimal gitu kan. Makanya kalau misalnya kita ngecek lagi terus juga masih tinggi lagi, dicek lagi masih tinggi lagi, mungkin bisa dikatakan hipertensi. Tapi kalau cuma karena kelelahan ataupun kurang tidur, kita tidak bisa mengatakan langsung satu kali pengukuran langsung dikatakan hipertensi gitu. Berarti diagnosisnya bisa ditegakkan setelah pemeriksaan lebih dari sekali, Kak, ya berarti ya? Iya, lebih dari sekali, paling tidak dilakukan 3 kali dan 2 kali diantaranya itu memiliki hasil pengukuran yang sama gitu, di atas 140/90 tadi yang udah saya jelaskan. Oke, baik, Kak. Nah, selanjutnya nih, Kak, apakah hipertensi bisa menyebabkan serangan jantung nih, Kak? Soalnya kan kayak banyak banget kayak takut makan kambing, takut serangan jantung, takut hipertensi, banyak banget kan, Teh? Iya, sebenarnya nggak semua pasien hipertensi itu bisa menyebabkan penyakit jantung ya, tapi memang bisa karena kan penyakit hipertensi itu berhubungan erat dengan penyakit kardiovaskular kan ya. Jadi kenapa bisa ya, karena kerja jantung itu bakal lebih berat daripada orang yang memiliki tekanan darah yang normal gitu kan, karena apabila kerja jantung yang berat, pembuluh darah itu nanti bisa menebal. Apabila menebal, berarti kan aliran darah itu tidak akan lancar ke jantungnya. Nah, itulah penyebabnya bisa jadi penyakit jantung. Belum lagi ditambahkan dengan kalau misalnya pola hidup yang tidak sehat, bisa menimbulkan plak gitu kan. Kalau suka makan makanan yang berlemak, bersantan, itu kan bisa menimbulkan suatu plak di pembuluh darahnya. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya sakit jantung gitu. Oke, berarti sebenarnya banyak ya yang bikin kenapa bisa hipertensi itu kayak olahraga, terus makanan, berarti lebih ke lifestyle ya, Kak ya? Lifestyle, benar. Nah, mungkin ada yang nanya lagi nih, Kak. Sebenarnya untuk hipertensi ini cuman bisa, komplikasinya bisa ke jantung aja atau bisa ke sistem yang lainnya, Kak? Oh, sebenarnya banyak banget ya. Dari hipertensi sendiri itu bisa ke ginjal, bisa ke mata, bisa kayak retinopati hipertensi, terus juga masih banyak lagi masalah-masalah lain, bisa ke jantung, bisa stroke, dan masih banyak banget gitu penyebabnya. Makanya dari itu kita memang harus mengontrol kesehatan kita dan tekanan darah kita itu secara rutin, biar tidak terjadi komplikasi tersebut. Berarti kompleks banget nih ini ya, yang penyakit hipertensi ini ya. Karena kan hipertensi kita juga tahu penyakitnya dari jantung ya. Iya. Dan jantung itu sebagai organ yang bekerja sangat berat gitu kan ya untuk seluruh tubuh gitu. Jadi sayangi jantung Anda ya, demi hidup sehat, demi hidup yang lebih baik ya. Lebih baik. Jangan cuma sayangi hubungan Anda. Aduh, jadi baper. Dan kayaknya sayang banget sama hubungan orang lain ya. Enggak gitu, itu mah gimmick. Oh, gimmick ya. Aduh. Mungkin kayaknya kita lanjut nih, Kak. Mungkin kalau misalnya nih, kan kita juga tahu dari kayak lifestyle segala macamnya. Kalau misalnya orangnya udah hipertensi nih, Kak. Orangnya udah hipertensi, untuk kayak obatnya atau penderita hipertensi itu harus ngapain sih, Kak? Sebenarnya kalau misalnya kita udah terdiagnosa hipertensi, itu kita bakal selalu menyarankan untuk datang rutin mengontrolkan tekanan darahnya gitu kan. Jadi kalau misalnya selama kontrol terus menerus tapi memang tekanan darahnya juga masih belum di targetnya gitu, belum dikatakan normal, memang kita akan selalu memberikan suatu obat untuk hipertensinya. Jadi kalau misalnya di Indonesia sendiri sih memang kalau misalnya sudah terdiagnosa hipertensi, memang kita akan menyarankan untuk mengkonsumsi obat setiap harinya gitu kan, untuk selama seumur hidupnya gitu, karena kan memang walaupun tekanan darah sudah normal, kita tetap harus mengkonsumsi obat hipertensi tersebut biar tidak terjadi komplikasi yang sudah saya jelaskan tadinya gitu. Karena kan banyak banget kalau misalnya kita nggak aware, kita nggak ngontrol, memang pada dasarnya yang terjadi komplikasi itu paling banyak pada orang-orang yang tidak mengontrol dengan obat-obatan yang setiap harinya harus dikonsumsi. Jadi kalau misalnya udah ngerasa nih tekanan darahnya udah normal, udah nggak ada gejala apa-apa, orang-orang tuh biasanya stop obat-obatnya. Padahal itu nggak boleh di stop, memang harus di maintain setiap hari gitu.
Oke, berarti kalau misalnya orang ada pasien nih yang terdiagnosis dia hipertensi, berarti harus kontrol terus ya dok ya ke rumah sakit atau puskesmas kayak gitu. Berarti sebenarnya dari hipertensi ini bisa disembuhkan total orang ini. Udah nih, kamu udah nggak hipertensi, udah bisa menjalani hidup seperti biasa atau enggak sih dok? Jadi sebenarnya hampir mirip dengan diabetes ya kalau untuk hipertensi sendiri, karena bukan disembuhkan tapi lebih dikontrol. Untuk kita tadi bilang kan, kalau kita nggak minum obat tiap harinya itu bisa kayak yang dikatakan tuh silent killer kan gitu kan, tiba-tiba tekanan darah yang tinggi bisa menyebabkan komplikasi berbagai macam penyakit kan. Dan banyak banget di Indonesia tuh yang bilang kalau misalnya kita minum obat kebanyakan tuh ntar kita sakit ginjal gitu. Jadi orang-orang tuh di luar sana mindsetnya kalau kita kasih obat per hari, mereka tuh takut minumnya untuk seumur hidup gitu kan. Padahal dengan cara mereka tidak mengkonsumsi obat rutin itu bisa menyebabkan gagal ginjal justru gitu. Nah banyak banget yang lagi cuci darah itu waktu saya penelitian S1 penyebabnya ya karena tekanan darah yang tidak terkontrol, makanya bisa menyebabkan gagal ginjal gitu. Berarti buat misalnya ada orang nih yang udah terdiagnosa hipertensi, harus getol atau apa ya? Getol tuh harus rajin. Harus rajin ya. Jadi ya pasti lebih enak tuh mencegah daripada sudah terkena ya. Benar banget nih. Lanjut nih Kak, ada beberapa kayaknya nih langsung ke beberapa pertanyaan untuk mungkin pernyataan sih ya Kak untuk mitos sama fakta nih. Ya nih Kak, selanjutnya kita ada sesi mitos atau fakta. Wah menarik banget nih ya. Lagi dong, mitos atau fakta? Jeng. Kayak menegangkan gitu ya. Menegangkan gitu kan, biar ramai aja, biar ramai. Mitos atau fakta yang pertama, Kak, apakah teh tawar hangat efisien untuk menurunkan pusing hipertensi? Tidak selalu. Jadi gini, takutnya kalau misalnya kita bilang teh hangat tuh efisien tuh untuk nurunin tekanan darah, juga untuk menghilangkan pusingnya gitu. Karena takutnya orang-orang tuh justru nanti minum teh hangat teh terusan gitu kan. Jadi kalau misalnya teh sendiri itu kan senyawanya banyak banget di dalamnya gitu kan. Ada tanin, ada katekin gitu kan, yang berfungsi sebagai penghambat zat besi, juga penghambat garam dan juga mineral gitu kan. Kalau misalnya memang bisa pada keadaan tertentu tuh bisa menurunkan tekanan darah. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu yang panjang diminum terus-terusan, misalnya sehari bisa berkali-kali minum teh gitu kan, dengan tujuan biar sehat nih gitu kan. Padahal mereka nggak tahu, banyak banget kan di luar sana juga kayak slimming tea gitu kan, itu padahal kan bukan menurunkan berat badan ataupun lemaknya kan, justru kan mereka menurunkan mineral yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah takutnya apabila kita konsumsi teh tersebut berlebihan gitu kan, bukan cuma tekanan darah yang turun, tapi justru nanti malah dehidrasi gitu. Jadi tergantung kita bijak dalam memilih aja gitu. Kalaupun memang mau minum teh pada saat memang lagi pusing, memang kan ada efek relaksasi gitu kan dari teh tersebut, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau bisa jangan berbarengan dengan minum obatnya, ataupun jangan berbarengan dengan pada saat konsumsi seperti daging, sayur, itu kan dia bisa menghambat zat besinya gitu. Kasian nanti malah tubuhnya malah dehidrasi ataupun nanti anemia gitu. Berarti kalau misalnya masih ada orang-orang di luar sana kayak misalnya pusing hipertensi, minum teh hangat, nggak selalu ya Pak, jangan. Mungkin bukan diminum, disiram. Gimana coba Jan, agak disiram teh hangat, nggak kepanasan Jan. Jadi pokoknya nggak selalu lah ya teh tawar ini, jadi jangan keterusan malah disangkanya obat gitu. Ini teh nih bagus nih, alami, tapi nggak selalu, karena masih banyak kandungan yang lain ya Kak ya. Iya. Kita lanjut nih teh yang kedua nih teh. Mitos atau fakta? Jeng. Mitos atau fakta? Orang yang udah ada keturunan hipertensi, apakah lebih berbahaya? Gimana Kak? Mitos atau fakta? Bisa dibilang fakta, bisa dibilang mitos, tapi sebenarnya nggak seluruh penderita hipertensi bisa menurunkan kepada keturunannya gitu kan. Memang berpotensi menurunkan, tapi tidak selalu. Bukan berarti orang kita hipertensi, anaknya pasti hipertensi, nggak selalu gitu kan. Kemungkinan ada, karena memang tadi saya bilang genetik itu menjadi faktor resiko untuk saat ini gitu. Berarti ini antara
takut Mitos dan takut fakta. lah ya. Ini Antara ibarat mitos di ini dan teh, fakta jembatan Siratal Mustaqim. ini. Agak takut jatuh Iya. atau lancar Iya benar sebenarnya. banget. Kita di tengah-tengah nih. Tengah-tengah ya, agak serem ya Agak Ojan ya. Sulit ya. Analoginya emang susah Oh, teh, iya. nyari yang bagus. Tolong dipahami saja ya untuk Ojan. Jadi gak semuanya bisa menurunkan, tapi karena ini ada faktor genetik juga ya kayak, jadi bisa jadi menurunkan untuk adanya hipertensi kayak gitu. Kayaknya kita lanjut nih, mitos fakta yang ketiga. Mitos atau fakta? Jeng jeng. Mitos atau fakta Kak? Marah-marah menyebabkan hipertensi. Oh, Oke, bukan langsung hipertensi ya. Jadi kalau misalnya kita lagi marah-marah, tekanan darah itu bisa tinggi tuh karena kan jantung kita memompa lebih cepat dan juga kan denyut nadi juga bekerja lebih, jadi kayak denyutnya juga cepet gitu kan. Nah makanya dari itu bisa meningkatkan tekanan darah. Nah tapi bukan berarti kalau misalnya habis marah-marah tekanan darahnya tinggi langsung hipertensi kan kayak gitu. Kayak kita habis naik tangga aja, ya kita juga pasti kan jantung kita juga kan lagi berdetak gitu kan lebih cepat juga. Itu juga kan bisa ningkatin tekanan darah, bukan berarti langsung hipertensi gitu. tuh. Jadi jangan marah-marah ya. Saya sabar sih teh sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabar, cuman agak bingung aja gitu Iya, ya. sedikit linglung. Linglung ya. Oke, kita lanjut nih Kak. Mitos fakta keempat. Mitos atau fakta? Jeng jeng. Mitos atau fakta? Penderita hipertensi akan lebih rentan terpapar COVID-19. Gimana? Oke. Karena kan hipertensi itu menjadi suatu komorbid ya untuk saat ini, karena memang pada penderita hipertensi memang memiliki potensi lebih tinggi dibandingkan orang yang normal ya. Jadi kalau misalnya orang yang normal pasti memiliki imun tubuh yang lebih baik daripada yang memiliki komorbid gitu kan. Tapi apabila yang tadi saya bilang kalau misalnya hipertensinya tadi itu terkontrol, insya Allah juga imun tubuh juga baik gitu kan, apalagi dibarengi dengan pola hidup yang sehat gitu. Jadi nggak selalu hipertensi bisa meningkatkan terpaparnya COVID-19 gitu. Oke, jadi ini kalau misalnya ada pasien hipertensi, jangan terlalu parno akan terkena COVID-19 Covid, ya, ya. lagi pandemi kayak gini. Yang penting lifestyle dan terus ini ya. Mematuhi protokol kesehatan yang Betul. berlaku ya teh. Betul banget. Terus juga jangan lupa selalu ke puskesmas untuk cek kontrol terus ya, Iya, jangan lepas kontrol kayak gitu ya. Bener banget teh. Oke, kita lanjut ya. Mitos atau fakta yang kelima. Yuhu. Mitos atau fakta? Jeng jeng. Kak, apakah konsumsi kopi menyebabkan hipertensi? Oke. Untuk kopi sendiri sebenarnya karena ada kandungan kafeinnya ya yang bisa berefek buat kita jadi debar-debar, buat denyut nadi kita juga lebih cepat gitu kan ya. Sebenarnya nggak langsung juga sih, langsung habis minum kopi langsung hipertensi juga enggak gitu kan. Boleh tapi tidak berlebihan. Jadi nggak semata-mata kopi bisa menyebabkan hipertensi. Tuh, asalkan dikonsumsinya tidak berlebihan. Oh, jadi ini saya agak terguncang karena saya suka minum kopi ya. Kayaknya semua anak FK sih teh. Saya tuh anak FK suka minum kopi ya. Iya. Lebih Begadang berhati-hati ke banyak lambung tugas. aja. Oh, Nah, lambungnya teh lambungnya, ini Ya, yang penting nyasarnya jangan nih. perut kosong, minum kopi. Itu yang biasanya menyebabkan asam lambungnya jadi tinggi. Gitu. Ini jadi penasaran juga nih Kak. Batasan berapa banyak sih Kak minum kopi minimal gitu seharinya? Ya sebenarnya sih untuk satu harinya boleh sih setengah gelas gitu kan. Tapi kan memang kalau kita tuh apalagi kalau udah hipertensi, kita tuh menganjurkan untuk mengurangi bahkan memberhentikan kopi tersebut gitu. Karena kan memiliki efek kafein tadi yang bisa memicu tekanan darah yang meningkat gitu. Oh, oke. Jadi buat orang yang suka minum kopi terus ada hipertensi agak Dikurangi. dikurangi ya. Tapi kalau Apalagi habis Dedena, minum kopi sambil ngerokok, udah itu double banget Aduh. ya. itu udah Sulit parah. ya. Sudah susah Kopi, banget. Rokok. rokok, hipertensi, Aduh. aduh, sulit ya. Angkat tangan deh, Tolong ya agak lifestyle-nya diubah gitu kan. biar ya. lebih sehat teh ya. Betul. Kita lanjut nih, Jan. Mitos fakta ke 6. Oke, kirain lupa Jan. Soalnya aku lupa mitos fakta ke berapa nih? Ini kenapa kita? Oke. Mitos atau fakta?
Jeng jeng. Mitos atau fakta? Konsumsi garam menyebabkan hipertensi. Kalau berlebihan fakta. Jadi untuk kandungan di dalam garam sendiri kan ada natrium ya. Jadi kalau misalnya natriumnya itu berlebihan kita konsumsi, itu yang bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi kalau misalnya untuk Kemenkes sendiri kan sudah memberi peraturan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi garam lebih daripada 1 sendok. Kalau kita seharinya aja, untuk yang penyuka asin tuh kan dia pasti selalu kurang ya untuk 1 sendok garam per harinya gitu. Nah itu yang bisa menyebabkan dalam jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan darah tinggi gitu, atau hipertensi. Oke, berarti nih buat pecinta micin. Waduh. Pecinta micin, ciki-ciki gitu ya Kak, termasuk ya nih ciki-ciki juga yang garamnya tinggi ya Kak? Apalagi ada MSG-nya gitu kan. Itu ya kalau bisa sih jangan terlalu sering. Tuh pecinta micin ya. Itu ya. Kalau di Sunda mah cimol, ciluk, cimolok. banyak lah ya gitu. Jadi agak dikurangin gitu kan ya. Iya. Oke, berarti jangan banyak makan garam juga. Jajanannya juga dikurangin ya. Balik lagi tuh ya ke lifestyle-nya. Makanya penyakit hipertensi itu lifestyle. Bagaimanapun lifestyle. Kita lanjut nih teh. Ke mitos atau fakta yang ke-7. Oke. Mitos atau fakta? Jeng jeng. Kak, hipertensi menyebabkan stroke, mitos atau fakta? Oh ya, tadi saya udah menjelaskan ya, bisa fakta. Yang tadi saya udah jelaskan, apabila seseorang sudah terkena hipertensi, maka jantung juga bekerja lebih berat, pembuluh darah di jantung juga pasti karena terlalu berat gitu kan. Kayak istilahnya tuh kayak suatu selang ataupun pipa gitu. Kalau kita beri tekanan terus-menerus dengan air yang membludak gitu kan, jadi kan otomatis selang tersebut bisa melebar ataupun bisa pecah. Nah, apabila pecahnya pembuluh darah tersebut, itu yang bisa disebut dengan stroke gitu. Oke, berarti fakta ya dok ya, Kak nih. Oke. Fakta ya Kak ya, kalau misalnya stroke, kalau misalnya hipertensi, terus bisa jadi stroke. Oke, berarti hati-hati nih ya buat para orang yang sudah terdiagnosa atau menderita hipertensi, tetap lifestyle ya. Tetap lifestyle harus diubah. Dan juga harus kontrol rutin ya. Kontrol rutin. Berarti juga. ada 2 poin ya, lifestyle, ubah lifestyle, dan tetap kontrol rutin ke tenaga kesehatan setempat. Betul banget. Ini buat para yang penderita hipertensi ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih. Yang ke-8 nih teh. Oke, mitos fakta ke-8 ya. Mitos atau fakta? Jeng jeng. Apakah nih mitos atau fakta? Usia muda tidak beresiko terkena hipertensi. Gimana nih Kak? Sebenarnya sih kalau untuk usia, dari beberapa penelitian itu dari 18 tahun ke atas sih untuk yang terkena. Jadi nggak semata-mata di usia 40 tahun ke atas. Jadi 18 tahun pun udah bisa hipertensi. Banyak banget kan, apalagi kita di usia muda, obesitas gitu kan. Jadi kerja jantung lebih berat, memompa darah juga lebih berat, tekanan darah juga meningkat gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak, mungkin kalau untuk zaman dulu lebih sering ke orang-orang yang udah tua. Usia tua ya Kak ya, karena mungkin bekerja juga dan ya banyak faktor lah ya. Tapi kalau sekarang bahkan usia 18 pun udah bisa terkena hipertensi. Ya benar sih, karena dari lifestyle dia juga kan. Lifestyle udah berubah soalnya. Apalagi lagi masa online kayak gini ya. Diem terus di rumah, yang kuliah, yang sekolah cuma diem depan laptop, tapi makan tetap aja banyak. 3 hari sekali ya. Tapi Teh Dena sering olahraga nggak nih Teh selama lagi pandemi gini? Aduh, ya cukup aja ya. Lumayan. Ya cukuplah nyapu pagi-pagi gitu cukup. Nyapu, ngepel, nguras. Ya lumayan lah ya. Maksudnya sebenarnya sadar diri juga, lifestyle harus diubah sebenarnya aku tuh. Oke, kita lanjut mitos atau fakta ke-9. Mitos atau fakta? Jeng jeng. Kak, penderita tidak boleh konsumsi daging merah. Mitos atau fakta? Mitos. Boleh mengkonsumsi daging merah tapi tidak berlebihan.
Karena sebenarnya kalau untuk daging merah sendiri, karena kan memiliki kandungan zat besi ya, dan zat besi itu kan berperan penting dalam pembentukan darah. Jadi kalau misalnya kita konsumsi berlebihan, belum lagi dengan cara pemasakan yang ditambah santan, lemak banyak banget gitu kan, nah itu yang bisa membuat tekanan darah kita jadi tinggi gitu. Tapi kalau selagi masih dikonsumsi secara ya nggak begitu berlebihan gitu kan, misalnya seminggu 2 kali gitu kan masih oke gitu, nggak sampai orang hipertensi nggak boleh makan daging lagi. Oh, berarti ini kayaknya agak bersinggungan kalau misalnya lagi lebaran nih Kak. Oh iya. Kalau lebaran nih kan rendang hayu, gulai hayu, opor hayu gitu, udah mah santannya daging. Nah itu gimana nih Kak buat Iya, yang nah penderita itu hipertensi? yang sering banget masuk IGD itu pas hari lebaran. Banyak banget ya Teh ya. Kak ya. Banyak Perutnya banget. isinya peternakan semua. Masuk Iya, semua begitu. ya, lagi lebaran tuh. Terus apalagi kalau Idul Adha kan, selesai nyembeli, nyate sama keluarga, besoknya nyate sama teman, besoknya nyate sama teman kantor gitu. Tiap hari aja terus Tiap nyate. hari nyate kan seminggu. Langsung aja, Iya. aduh dok sakit dok. Iya. Langsung Tiba-tiba Jadi buat pas yang ke IGD penderita. udah tinggi aja tekanan darahnya gitu kan, atau Kan? tengkuknya udah sakit aja gitu. Tuh berarti buat penderita hipertensi, lifestyle. Dikurangin makan daging-dagingannya, santan-santanannya, lemak-lemaknya ya Kak ya. Benar. Tapi lumayan juga ya Teh, kita dapat fun fact, ternyata di Idul Adha itu IGD rame. Orang hipertensi banyak makan daging. Bukan sakit, rumah keluarga doang yang rame, IGD juga. Rame ya. Aduh, bahaya nih buat yang hipertensi, mohon ya agak dikurangi, dijaga ya. Oke. Lanjut nih, kita ke mitos fakta ke 10. Mitos atau fakta? Jeng. Mitos atau fakta? Apakah hipertensi menyebabkan kerusakan organ lain? Nah, sebenarnya udah kita bahas ya tadi ya, kalau misalnya hipertensi bisa menyebabkan penyakit yang lain dan juga penyakit lain bisa menyebabkan hipertensi gitu. Karena kan banyak banget gitu, kayak misalnya yang paling sering itu hipertensi ke stroke ataupun ke gagal ginjal gitu kan, itu yang paling sering ada gitu di masyarakat gitu kan. Tapi bukan menutup kemungkinan lain untuk organ-organ yang lain juga bisa terganggu gitu. Jadi nggak cuma di pembuluh darah ataupun di ginjal, tapi organ-organ lain bisa, apalagi kalau yang tidak terkontrol gitu. Berarti sebenarnya hipertensi itu bukan mirip COVID sih, cuman dia bisa menyebabkan berbagai macam penyakit lain ya Kak. Penyakit, benar. Dan juga penyakit lain bisa menyebabkan hipertensi gitu. Berarti ya timbal balik lah ya. Iya, harus tetap balik lagi ke Teh. Lifestyle. Ini ditekenin banget nih lifestyle guys. Tadi ada 2 poin kan Teh, lifestyle, kontrol rutin. Kontrol rutin. Kita lanjut nih. Mitos atau fakta terakhir kayaknya nih ya. Mitos atau fakta yang ke-11 nih. Mitos atau fakta? Jeng. Tadi sebelumnya udah kita bahas nih Teh mengenai obat. Tapi apakah penderita hipertensi ini harus konsumsi obat seumur hidup? Iya. Kalau udah terdiagnosa hipertensi, kita akan menganjurkan untuk mengkonsumsi obat setiap hari seumur hidup gitu kan. Karena yang tadi kita takutkan banyak banget komplikasinya gitu. Jadi daripada terjadi komplikasi, lebih baik kita menghindari itu semua gitu. Dengan cara konsumsi obat rutin, benar. Berarti emang daripada mengkonsumsi obat rutin gitu kan ya, mending pencegahan pasti ya. Iya. Kalau misalnya minum obat, kayaknya orang juga pasti agak capek gitu kan ya. Gak nyaman pasti ya. Kayak tiap hari minum obat, tiap hari harus kontrol gitu kan ya. Jadi teman-teman semua, sebelum kita terkena hipertensi ya nggak? Jadi kita menjaga pola hidup yang sehat. Iya, bener banget nih Kak. Sebelum terkena, kita mencegah dengan apa? Lifestyle. Oke, itu ya guys, kita tekankan lifestyle-nya harus diubah ya. Olahraga cukup, terus konsumsi makanan juga ya zat gizinya sehat, zat gizinya yang mencukupi untuk badan, seperti itu ya Kak ya. Atau mungkin dari lifestyle nih Kak, sebenarnya untuk kayak misalnya makan mungkin ya, untuk dari makan ini sebenarnya seperti apa sih Kak? Mungkin kayak karbohidratnya contohnya apa, terus seberapa porsinya, gimana Kak?
Kalau dari dulu kan kita selalu ya disebutkan 4 sehat 5 sempurna gitu. Tapi ya kalau di kehidupan nyata sulit banget ya kita untuk menerapkan itu gitu. Tapi setidaknya kalau untuk kita lifestyle sendiri, kita konsumsi karbohidrat juga tidak berlebihan gitu. Banyak orang yang sampai sekali makan nambah 2 piring gitu. Itu kan tidak baik kan, karbohidratnya terlalu berlebihan yang bisa menyebabkan tadi DM gitu. Dan dari DM bisa hipertensi, dari hipertensi bisa gagal ginjal, masih banyak lagi gitu kan penyakit-penyakitnya. Ya kalau bisa sih kita makan makanan yang secukupnya dan jangan terlalu banyak kita makan lemak jenuh yang takutnya nanti tidak terserap oleh tubuh kita, malah nempel jadi plak-plak di mana-mana gitu. Oke, berarti Dibarengi juga dengan olahraga ya. Emang olahraga, terus makan yang benar ya. Ojan gimana nih? Makan deh, dari makannya Ojan gimana nih? Sebenarnya kalau lagi nggak ada orang aja sih Teh di rumah, kadang makan garam sama nasi atau enggak garam sama garam. Jangan aku jadi sedih atau kayak gitu, makanya garam dan nasi atuh. Enggak, belum belanja Teh, males belum gitu kan belanja. keluar namanya anak muda. Berarti buat teman-teman mau nge-GoFoodin ya, boleh ke Ojan, boleh langsung alamatnya. Ini nanti ada di bawah sini. Oke, siap ya. Jadi buat teman-teman walaupun dalam keadaan apapun, usahakan lah ya tetap makannya yang cukup, yang bergizi, jangan minum lupa air serat. Wah, seratnya, Ya, sayuran serat ya Kak. seperti sayur dan buah itu juga penting banget ya. Bener banget tuh. Nih siapa nih yang gak suka sayur nih? Ini kayaknya tim nih. Kayaknya kan nih tim juga banyak yang suka sayur nih. Berbahaya ya. Halo tim, hello. Makan sayurnya ya. Nanti hipertensi. Oke deh, mungkin dari semua pertanyaan udah banyak banget informasi ya. yang kita dapat nih kan tentang hipertensi itu apa dan bagaimana mencegahnya dan segala apa itu tentang hipertensi dan segala yang mencakup hipertensi itu udah cukup terekspos lah ya. Betul. Kita juga sudah cukup mengkonsumsi dan kita akan memberikan juga nih ya kepada teman-teman yang pendengar podcast BMKM FK Unjani ini. Dan kita udah dapat tadi poin utama kita apa Teh untuk mencegah hipertensi? Lifestyle. Sip. Itu. Kalau misalnya udah kena hipertensi yang ada 2 poin. Ada 2 poin. Apa Jajan? Yang pertama lifestyle. Kurang kompak. Lagi. Kalau misalnya udah terkena hipertensi, ada 2 poin. Ada 2 poin. Poin pertama adalah lifestyle. Poin kedua, kontrol rutin. Nah, alhamdulillah. Cas lu. Aktif, mantap. Oke deh. Mungkin udah cukup juga nih ya cukup pertanyaannya. Kita berbincang-bincang juga Teh ya. Kita kesan-pesan dulu mungkin dari Kak Intan. Kesan-pesan setelah kita ajak ngobrol bareng sama Depsos dan juga minat bakat dari BMFK Unjani. Oke, to be honest, ini tuh podcast pertama aku loh. Ini benar-benar aku ngerasa terhormat banget loh menjadi pemateri di podcast ini dan menjadi pengalaman aku juga untuk kedepannya. Dan makasih banget loh untuk semuanya yang mempercayai aku untuk jadi pemateri hari ini. Karena BMKM FK Unjani keren banget. Terima kasih juga Kak Intan udah bersedia meluangkan waktunya kita ngobrol bareng nih tentang hipertensi. Makasih juga buat ilmunya, insya Allah bermanfaat ya buat orang-orang lain juga. Semoga bermanfaat. Ini kesan-pesan dari Ojan dulu gimana Jan? Sebenarnya sangat dapat banyak insight baru sih Kak. Tadi kayak fun fact juga kayak IGD rame pas Idul Adha itu asik banget sih. Bener ya. Iya. Baru tahu saya juga. Baru tahu juga. Ntar kalau misalnya udah di rumah sakit kalian pas ngerasain, oh berarti ini ya yang diomongin sama Kak Intan gitu. Kayaknya jadi kalian bisa ngerasain. Bener, kayaknya nanti kalau misalnya di koas gitu ya dapat jaga pas hari Idul Adha. Oh bener ramenya orang sakit gitu kan ya, pusing-pusing gitu kan ya karena mungkin hipertensi ya. Kebanyakan nyate. Oke, mungkin kesan-pesan dari aku. Kamu nanya dong ke aku. Teh kesan-pesan Teh, gitu. kesan-pesan dari Teteh apa nih Teh? Oke, makasih aja udah ditanyain. Jadi kesan-pesan dari aku yang pertama makasih banget buat Kak Intan udah bersediain waktunya. Terus makasih juga buat BMKM FK Unjani untuk hari ini dan para tim. Makasih guys. Tepuk tangan atau gue apa? Thank you tim udah dari pagi-pagi ya buat podcast hari ini. Mungkin itu sih dari aku Jan kesan-pesannya. Makasih juga ya buat Ojan udah partner sama aku nih ngobrol bareng. Iya Teh, sama-sama juga. Jangan malu gitu atuh. Saya kan introvert Teh. Aduh, sulit.
Oke, mungkin kita makasih terus aja, Ya, makasih terus mungkin ya. sebelum mengakhiri untuk Iya. podcast BEM pada kali ini, Departemen Minat Bakat berkolaborasi dengan Departemen Sosial untuk merayakan Bulan Bakti bertemakan hipertensi, The Silent Killer. Kita mengucapkan sekali lagi terima kasih sekali lagi kepada Kak Intan sebagai narasumber kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah mau menyimak dan memperhatikan podcast kita. Dan jangan lupa untuk tetap perhatikan karena kita masih ada post event yang nanti akan dipublikasikan di IG BEM KMFK Unjani. Untuk teman-teman bisa langsung follow dan langsung pantengin aja untuk post event dari acara Bulan Bakti ini. Mungkin akhir kata, saya Fauzan Anugrah Arianto. Saya Sana Makarim. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih, makasih juga Kak Intan. Terima kasih Kak Intan. Makasih loh untuk semuanya ya.